Shalom, selamat malam mahasiswa. Mari, saya Tri Widiarto, ya. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Baik, saudara, kesempatan malam hari ini saya akan mengakhiri perkuliahan, ya. Tapi sebelumnya saya akan membuat suatu ikhtiar. Hal-hal penting apa yang sudah kita pelajari dalam sejarah Islam di Indonesia ini. Baik, saudara. Pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang hal-hal dasar, misalnya tentang kapan pengaruh Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa pembawa pengaruh Islam ke Indonesia, dan juga kerajaan-kerajaan Islam apa yang ada di Indonesia. Itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lampau dalam perkuliahan reguler, ya, tatap muka. Ya, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas suatu hal yang sangat penting bagi kita semua ini, yaitu bidang-bidang atau kekuatan Islam apa saja yang ada di Indonesia, dan bagaimana kekuatan-kekuatan itu saling bersinergi sehingga membuat pengaruh Islam di Indonesia ini sangat luar biasa. Ya, nah, karena itu kita akan bahas, saudara, pengaruh Islam apa saja yang ada di Indonesia ini dan bagaimana mempengaruhi bangsa Indonesia yang sangat besar ini. Baik, saudara, kuliah pada sore hari ini saya dasarkan pada buku yang saya tulis. Anda sudah dapat semua, sudah punya semua, baik fisiknya maupun softnya, ya. Judulnya adalah ini, Indonesia pada Zaman Pengaruh Islam. Ini saya tulis tahun, udah lama ini, tahun 2010, ya. Indonesia pada Zaman Pengaruh Islam, cukup tebal, tebalnya ada 310 halaman, ya. Intinya sudah kita bahas semua ini, dari bab pertama sampai bab terakhir, ya. Buku ini bersifat tematik, membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, pada saat ini, saya katakan tadi, ya, kita akan membahas kekuatan Islam apa saja yang membuat Islam ini luar biasa di Indonesia. Saudara, paling tidak di sini ada 3 kekuatan Islam utama di Indonesia. Ya, nah, ketiga kekuatan itu adalah, yang pertama, kekuatan sosial budaya. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Dan yang ketiga, kekuatan politik. Nah, ketiga kekuatan tadi itu saling bersinergi dan mempengaruhi keberagaman di Indonesia ini. Mempengaruhi sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia sampai saat ini. Saudara, kita akan bahas satu persatu, ya. Islam sebagai kekuatan sosial budaya tidak bisa diragukan kembali. Islam sebagai kekuatan sosial budaya ini sangat luar biasa. Dan ini merupakan hasil atau merupakan hal yang sangat sukses dalam mempengaruhi Indonesia, atau sangat sukses dalam proses mempengaruhi masyarakat Indonesia. Saudara, sebelum Islam masuk ke Indonesia, negara kita ini kan dipengaruhi Hindu cukup lama, ya, Hindu Buddha, ya, dari awal abad Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Sudah kita bahas dalam mata kuliah sejarah Indonesia kuno ini, sejarah Indonesia pada masa Hindu Buddha. Kita pahami bersama secara sederhana ini, ya, runtuhnya pengaruh Hindu Buddha itu termuat dalam Candra Sangkala, ya, yaitu Sirno Ilang Kertaning Bumi, ya, hancurnya Kertabumi atau Brawijaya kelima nih, ya, Kerajaan Majapahit, itu dilambangkan dalam tahun 1478 Masehi atau akhir abad ke-15. Ya, bersamaan dengan runtuhnya Hindu Buddha, masuklah pengaruh Islam ke Indonesia. Kita tahu bersama ini. Ya,
prosesnya pertama kali Islam masuk Indonesia itu menggunakan jalur atau cara damai, yaitu menggunakan kebudayaan, menggunakan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bersama bahwa agama Islam masuk ke Indonesia, khususnya ke Jawa ini, kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi ya oleh para wali. Ada 9 itu. Nah, para wali ini memahami persis bagaimana situasi masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia pada waktu itu. Maaf kalau saya bilang Jawa, bukan masalah apa, tapi karena Islam banyak sekali berperan di Pulau Jawa ini, termasuk juga di Sumatera tentunya ya. Nah, nanti lebih fokus ke Jawa untuk membahas tentang akulturasi sosial budaya ini, saudara. Ya, baik. Nah, kembali ke masalah sosial budaya tadi. Nah, Islam masuk ke Indonesia ini dengan menggunakan budaya yang ada di setempat, itu budaya Jawa. Kita lihat bersama, ya, Islam masuk ke Indonesia ini menggunakan jalur-jalur kebudayaan, jalur kesenian. Ya, Sunan Kalijogo memperkenalkan lagu Lir Ilir. Ini sudah tanda pahami semua, karena sudah menjadi tugas Anda nih ya. Nah, lewat lagu Lir Ilir ini, Islam diperkenalkan kepada masyarakat Jawa dengan tradisi mengikuti budaya Jawa yang semua sudah berkembang pada masa Hindu-Buddha. Nah, justru lewat budaya Jawa ini, Islam diterima dengan senang hati. Karena apa? Karena bagi masyarakat Jawa, Islam nggak asing. Karena menggunakan jalur-jalur tradisi Jawa. Ya, nah, oleh karena itu, pada tingkat awal ini ya, Islam ini diterima dengan sukacita, bahkan tidak merasa bahwa orang Jawa sudah beragama Islam. Karena masuknya ini secara pelan-pelan, secara pacific penetration ya, secara damai, sehingga tahu-tahu orang Jawa ini sudah menjadi agama Islam tanpa disadari. Nah, ini dilihat dengan 2 metode, saudara. Yang pertama, metode formalitas, lambang-lambang formalitas. Bagi masyarakat Jawa, ya, di rumahnya ada tulisan huruf Arab ini, ya, tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang dipasang kaligrafi di rumah-rumah, ya, itu sudah cukup secara formal dia beragama Islam. Dan pada waktu itu tidak dituntut untuk lebih dalam lagi, karena ini baru awal masuk budaya Islam ke Indonesia, ke Pulau Jawa ini. Sehingga secara bertahap tidak merasa dipaksa untuk masuk Islam. Nah, di sini adalah kepintaran dari, kecerdikan dari para wali, ya, yang mampu masuk ke dalam budaya Jawa dengan membawa Islam ini sebagai agama baru, menggantikan agama lama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha, maupun agama-agama tradisional setempat. Bahkan, untuk sementara, diizinkan juga perkawinan antara agama Islam, agama Hindu, Buddha, maupun tradisi setempat. Mengapa diizinkan? Untuk memberikan hati kepada masyarakat Jawa bahwa Islam ini bisa bergabung dengan budaya setempat. Nah, ini adalah langkah awal Islamisasi di Indonesia, dan itu luar biasa berhasilnya prosesnya, sehingga kita lihat sampai sekarang ini ya, di pedesaan Jawa ini agama Islam diterima dengan luar biasa. Nah, coba saudara tanya di pedesaan ini ya, di pedesaan untuk Salatiga misalkan, untuk Kabupaten Semarang nih ya, dan Salatiga sekitarnya ya, Anda pergi ke daerah-daerah pedesaan, misalkan di
Kayuwangi, di Candi, di Sraten, ya, di Kabupaten Semarang ini ya. Anda tanya kepada orang-orang desa, agamanya apa Pak, Ibu? Islam, pasti. Walaupun mungkin tidak menerapkan syariat Islam secara ketat, tapi tetap saudara kita ini mengatakan Islam sebagai agamanya. Ini sudah dibawa sejak zaman dulu. Nah, tentu ada gerakan untuk memurnikan menjadi Islam yang benar-benar Islam. Tapi ini cara yang luar biasa, dan keberhasilan Islam di sini, ya, mengantarkan agama Islam ke penduduk Jawa ini, dan luar biasa menjadi itu. Yang kedua, saudara, ada contoh lagi ini. Coba kita lihat orang tua kita pada masa lampau ya, entah beragama Islam entah bukan ya, pada waktu dia mengangkat barang yang berat di dapur, ibu kita atau eyang kita yang diucapkan adalah semilah. Semilah. Apa itu artinya semilah? Bismillah. Dalam nama Allah. Nah, Bismillah ini sudah cukup sebagai bahwa orang tadi beragama Muslim secara formalitasnya. Ya, nah ini adalah sukses yang luar biasa proses Islamisasi ke Indonesia, ke Jawa tadi. Langkah berikutnya tentu ini dimurnikan supaya menjadi Islam yang sungguh-sungguh, yang bisa menghayati, menerapkan Islam secara baik dan benar. Itu yang pertama ya. Formalitas, simbol-simbol tertentu ini menjadi ciri khas dari agama penganut agama Islam di Jawa, di pedesaan Jawa. Yang kedua, memang dengan resmi, dengan masuk Islamisasi, supaya benar-benar menjadi Islam yang tangguh, yang baik, yang murni beragama Islam. Ini biasanya lewat pondok-pondok pesantren. Ya, jadi pada zaman masuk Islam ke Indonesia, abad ke-16 awal, ya, abad ke-17 ya, ini sudah didirikan pondok-pondok pesantren, saudara. Justru para kiai-kiai ini, para mubalik ini ya, biasanya asli Indonesia, ini yang mengadakan Islamisasi ke keliling ke Pulau Jawa. Ya, nah di situ menyebarkan agama Islam, dan biasanya berhenti sebentar di situ mendirikan suatu padepokan, atau boleh sekarang dikatakan sebagai pondok pesantren. Ya, nah di situ menghimpun para penduduk lokal, lalu dengan sederhana ya, dengan sangat sederhana, lalu dikumpulkan, lalu diajarkan agama Islam. Nah, di sini para santri tadi, para murid lokal tadi mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, dengan cara damai, sehingga banyak penduduk berubah dari agama yang lama, Hindu-Buddha atau agama setempat, jadi agama Islam. Nah, ini banyak terjadi, saudara, di hampir seluruh kota-kota di Jawa. Ini semua berubah menjadi agama Islam karena dengan cara tadi, dengan cara yang pertama formal tadi, yang kedua dengan cara pendidikan lewat pondok pesantren. Di sini akan muncul tokoh-tokoh Islam dari lokal nanti yang bisa mengembangkan agama Islam lebih baik lagi, lebih maju lagi di seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dua cara ini, saudara, sangat sukses. Cara sosial budaya dalam agama Islam ini. Nah, saudara, saya akan berikan satu contoh, saudara, bagaimana agama Islam ini luar biasa dalam penyebaran ini. Maaf. Nah, yaitu satu contoh adalah ini. Ini kebetulan disertasi saya nih ya, disertasi saya di S3 Teologi. Saya meneliti tentang perjalanan Ki Ageng Pandanaran dari Semarang menuju Bayat, Klaten. Beliau
meninggal di Bayat ya, dan dimakamkan di Bayat sehingga dikatakan sebagai Ki Ageng Bayat juga. Ya, nah Ki Ageng Pandanaran ini contoh konkret bagaimana memadukan unsur budaya setempat dengan agama Islam, sehingga diterima dengan senang hati di daerah-daerah yang dilalui oleh Ki Ageng Pandanaran, yaitu dari Semarang menuju ke Salatiga, menuju ke Boyolali, Klaten. Meninggal di sana, beliau dimakamkan di sana. Nah, dalam perjalanan dari Semarang ke Klaten ini, kota-kota yang dilalui, beliau sebentar singgah mengajarkan agama Islam. Banyak penduduk yang menjadi Islam. Lalu beliau memiliki murid, mengelola di situ, ya, meneruskan perjalanan sampai ke Bayat. Nah, saudara, luar biasa cara ini. Cara ini adalah cara yang dipakai para ya ustadz ya, atau para pendakwah Islam pada waktu itu, menggunakan media budaya setempat, budaya Jawa untuk bisa masuk ke dalam masyarakat Jawa, sehingga menjadi pemeluk agama Islam yang toleran karena menggunakan cara-cara damai. Nah, salah satu contoh saudara, Ki Ageng Pandanaran ini ya, perjalanan dari Semarang menuju ke Klaten ini ditulis dalam babat, memang ya, babat Demak ini. Nah, tentu studi babat ini kita harus kritis, tidak harus percaya 100% ya, karena ini suatu sumber sejarah babat ini perlu dikritisi. Tapi sumber babat ini ada dalam karya sejarah ya, dan bisa dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain nanti, yang lebih valid lagi. Nah, pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang sumber sejarah, karena kita membahas sejarah Islam ini. Sumber sejarah nanti dibahas dalam mata kuliah pengantar ilmu sejarah atau metodologi penelitian sejarah ya. Nah, dalam sumber Demak, babat Demak ini ya, Ki Ageng Pandanaran mengalami perjalanan dari Semarang ke Klaten, salah satunya singgah di kota Salatiga. Kota Salatiga, tempat saudara kuliah di Universitas Kristen Satya Salatiga itu ya. Nah, dalam cerita tadi dikatakan bahwa Ki Ageng Pandanaran itu seorang bupati Semarang yang kaya raya tapi tamak. Kaya raya tapi tamak. Nah, pada suatu saat Ki Ageng Pandanaran ini bertobat karena didatangi oleh Sunan Kalijogo, atau beliau bertobat lalu meninggalkan seluruh kebanggaan duniawinya itu, ditinggalkan jabatan sebagai bupati, ditinggalkan istri-istrinya, ditinggalkan seluruh kekayaannya. Nah, Ki Ageng Pandanaran ini ingin berjalan ziarah dari Semarang menuju ke Bayat, Klaten. Nah, ada beberapa istri yang waktu itu dimiliki, hanya satu istri yang ikut, yaitu Nyi Ageng Pandanaran. Ya, ikut Ki Ageng Pandanaran. Tapi sebelum mutuan ikut, Ki Ageng mengatakan, kalau kamu ikut aku, kamu siap menderita, karena aku menjadi Muslim yang sejati. Muslim tidak mengutamakan harta benda. Saya akan ziarah menyebarkan syiar Islam kemana-mana. Dengan senang hati, Nyi Ageng ini, siap suamiku, aku ikut kamu kemanapun engkau pergi. Lalu dikatakan ya, tapi kalau ikut aku, harus kamu tinggalkan semua harta benda, termasuk emas, gelang, cincin emas yang ada itu harus kamu tinggalkan. Oke, siap. Nah, kemudian tiba-tiba nih ya, Nyi Ageng ini dalam cerita itu merasa, aduh, kalau saya tinggalkan semua emas-emas ini, terus saya gimana nanti? Saya seorang wanita. Diam-diam dia membawa tongkat, lalu emas itu dimasukkan di dalam tongkatnya itu. Ki Ageng tahu, tapi Ki Ageng diam aja ini. Saudara ya, nah, dari luar Jawa ini kebanyakan masalahnya luar Jawa ya. Saya jelaskan ini supaya Anda bisa memahami dengan baik nilai-nilai apa nanti. Nah, kemudian
mereka berdua berjalan dari Semarang menuju ke Payat ya. Nah, sampai di Salatiga, di Desa Bancaan, saudara. Tepatnya itu di daerah ini, Bancaan, di depan Hotel Surya Indah tuh ya. Nah, di situ Ki Ageng dibegal oleh penyamun. Ki Ageng ditanya, bondo ponyowo, artinya kamu serahkan hartamu atau nyawamu akan saya bunuh. Lalu Ki Ageng bilang, aku ora duwe apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya baju ini dan Al-Quran. Silakan kalau mau. Terima Al-Quran ini. Ya. Nah, penyamunnya mengatakan nggak mau. Silakan berangkat. Ya, berjalan lagi. Karena perjalanan Ki Ageng terpisah, saudara. Ki Ageng di belakangnya karena wanita, jalannya pelan-pelan. Nah, pada waktu itu sebelum Ki Ageng pergi, dia bilang kepada penyamunnya, di belakang itu ada wanita bawa tongkat, di dalam tongkatnya itu ada emas. Silahkan kalau kamu ambil. Ya, kemudian Ki Ageng itu berjalan. Nah, pada waktu Ki Ageng sampai di depan penyamun, penyamunnya minta emas tadi. Ya, Ki Ageng ingin mempertahankan, tapi wanita nggak mampu dengan dua penyamun yang gagah perkasa ini. Akhirnya diberikan emas itu kepada penyamun tadi. Tapi penyamun ini tidak puas, saudara. Dia masih, maaf ini ya, ingin memperkosa Nyi Ageng Pandhanaran. Lalu Nyi Ageng marah, kemudian mengucapkan kutuk kepada dua penyamun tadi dengan ucapan, hei kamu manusia serakah, saya kutuk kamu jadi kambing. Nah, seketika juga dua orang tadi menjadi kambing. Ini cerita dalam Babat Demak ini. Jadi kambing, lalu dikatakan sebagai Syekh Domba ini. Syekh Domba. Yang kita kenal dalam sejarah Syekh Domba. Ya. Kemudian dia mengikuti, bertiga mengikuti dengan Nyi Ageng jalan di belakangnya. Nah, Ki Ageng Pandhanaran duduk di depan, tepatnya saudara dalam penelitian ini, di depan kampus UKSW yang sekarang menjadi Gereja Kristen Indonesia itu. Duduk di situ sambil menunggu istrinya. Kemudian istrinya datang ya, datang melaporkan, Ki, ini ada dua orang mau merampok saya, sekarang jadi kambing. Bagaimana nih Ki? Bagaimana nih Ki? Dia agak cemas, Nyi Ageng ini. Lalu Ki Ageng bilang, salah kabeh kamu ini. Kamu Nyi Ageng salah. Saya sudah pesan, jangan bawa emas, harta benda kalau ingin mengikuti aku. Kamu dua pencuri, penyamun juga salah. Mengapa kamu harus menyamun? Harus merampok. Perbuatan salah itu. Tiga ini salah semua. Salah telu. Nah, dari kata salah telu ini menjadi salah tiga, saudara. Ya, jadi kata salah tiga ini berasal dari salah telu. Tiga orang bersalah. Nyi Ageng dan dua penyamun. Ya, nah dari cerita ini sebenarnya bisa kita ambil nilai-nilai yang positif, saudara. Yang pertama, ya, menjadi orang Islam Muslim pada waktu itu, saudara ya, artinya dalam konteks sejarah waktu itu, ya, tidak boleh memamerkan harta benda. Tidak boleh mengutamakan harta benda duniawi ini. Harus fokus kepada kesederhanaan, ya, dan saling membantu sesama. Itu fokusnya. Nah, yang dibawa oleh Ki Ageng Pandhanaran ini sebenarnya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Jawa tradisional, saudara. Orang Jawa ini dalam tradisional nih ya, mengenal tentang kesederhanaan hidup. Sak madya, nggak perlu berlebihan. Nah, ini jumbuh dengan
ajaran Islam yang dibawa Ki Ageng Pandanaran, Islam tasawuf ini yang dibawa oleh Ki Ageng ini. Sehingga agama Islam ini diterima dengan senang hati oleh masyarakat Jawa karena cocok jumbuh dengan ajaran kejawennya itu. Nah, ini nilai pertama, saudara. Nilai pertama adalah nilai tidak mengutamakan harta benda. Yang kedua, nilai yang paling utama juga adalah bahwa dalam peristiwa tadi orang tidak boleh berbuat curang. Orang tidak boleh jalan pintas dengan merampok dan membegal. Nah, ini juga jumbuh dengan tradisi Jawa, saudara. Agama Jawa Kejawen ini. Dikatakan bahwa manusia itu harus kerja keras. Ya, manusia harus kerja keras, manusia harus berusaha supaya sukses hidupnya. Ya, nah, kalau dengan merampoknya nggak cocok, maka Ki Ageng juga mengisyaratkan, melarang dua perampok tadi untuk melakukan hal itu. Dia berjanji tidak akan merampok lagi, maka seketika juga berubah menjadi manusia kembali, menjadi domba yang berubah menjadi manusia kembali, yaitu Ki Domba ya, Syekh Domba. Nah, Syekh Domba ini menjadi penyebar agama Islam yang luar biasa di Salatiga dan sekitarnya, saudara. Ini luar biasa peranannya itu. Setelah sadar dari kesalahannya untuk merampok tadi itu. Nah, ini saudara, dua nilai ini luar biasa. Nilai ajaran agama Islam yang jumbuh dengan kebudayaan setempat. Dalam hal ini kebudayaan Jawa ya, tradisi Jawa yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, dari dua ini menjadi ciri khas dari penyebaran agama Islam di Jawa pada waktu itu. Menggunakan tradisi Jawa, menggunakan budaya Jawa menjadi alat untuk menyebarkan agama Islam. Nah, saudara, satu lagi nilai yang luar biasa adalah ini. Dua penyamun tadi adalah orang yang tidak berguna sebenarnya bagi masyarakat. Seorang penyamun pasti nggak berguna sampah masyarakat. Tapi dengan bertobat, dengan mengakui kesalahan ya untuk kepada Tuhan ya lewat Ki Ageng Pandanaran tadi, maka Ki Ageng Pandanaran mengangkat Syekh Domba ini menjadi ustadz yang luar biasa. Saudara bisa cari internet atau cari buku ya, bagaimana peran Syekh Domba ini dalam islamisasi di Salatiga sekitarnya. Luar biasa. Dengan pengalamannya sebagai perampok dan bertobat menjadi seorang Islam yang baik ya, maka Syekh Domba ini bisa masuk ke berbagai macam lapisan masyarakat pada waktu itu. Masyarakat yang golongan rendah dia bisa masuk, menengah bisa masuk karena dia berkenalan dengan Ki Ageng Pandanaran dan sebagainya. Nah, ini contoh konkret, saudara. Contoh konkret bagaimana Islam ini bisa menyatu dengan keadaan di Pulau Jawa ini. Nah, saudara, dua itu yang saya tekankan pada kali ini. Artinya, Islam masuk ke Indonesia, ke Pulau Jawa ini dengan cara damai pada waktu itu. Ya, penuh dengan toleransi, gotong royong, sehingga masyarakat Jawa ini bisa menerima Islam dengan baik. Nah, sekali lagi ya, saya menulis disertasi saya itu tentang itu, saudara, tentang ini, tapi ini belum saya bagi pada Anda ya, tentang Ki Ageng Pandanaran ini dalam penyebaran agama Islam dari Semarang ke Bayat. Tapi saya menekan dua pendekatan, yaitu pendekatan teologi sastra. Tentu ada sejarahnya di situ. Nah, suatu saat nanti kita akan bahas lagi dalam materi yang lainnya tentunya ya, tentang apa itu pendekatan teologi sastra dalam penulisan sejarah. Oke, saudara, jadi itu yang saya tekankan pada malam hari ini.
Nah, sebelum diakhiri, saya memberikan tugas pada saudara. Yang pertama adalah, ya, Anda pelajari, bisa di buku-buku atau di internet nih ya, tentang perjalanan Ki Ageng Pandanaran dari Semarang ke Bayat. Itu banyak sekali nilai-nilainya. Ini tadi hanya di Salatiga ya, dan hanya sedikit yang saya jelaskan. Nanti akan banyak sekali, di Boyolali ada, di Klaten ada, di Salatiga masih banyak itu tentang itu ya, khususnya buku ini ya, buku ini. Nah, tapi maaf ini belum saya berikan kepada Anda ya, buku ini ada, tapi masih banyak buku lain yang ada itu. Nah, kemudian saudara ambil 4 nilai dalam perjalanan tadi. 4 nilai. Nilai kemanusiaan. Anda ambil, Anda uraikan. 4 nilai itu. Misalkan nilai apa? Ya, A, B, C, D. Nah, kemudian nilai itu tolong diaplikasikan untuk saat ini. Diaplikasikan untuk saat ini. Sebagai contoh, saudara. Tadi, Ki Ageng Pandanaran ini sangat toleransi. Maaf, toleransi dengan budaya lokal. Nilai-nilai kejawen. Nah, nilai toleransi itu sangat sesuai untuk saat ini di Indonesia. Indonesia membutuhkan nilai toleransi untuk saat ini. Apa penjelasannya? Nah, Anda berikan secara rinci. Ya, jadi sekali lagi 4 nilai Anda cari, kisah perjalanan itu 4 nilai, lalu nilai itu kamu kupas, lalu diaplikasikan untuk saat ini. Ya, jadi itu ya, tugasnya itu saudara. 4 nilai kisah perjalanan Ki Ageng Pandanaran dari Semarang menuju ke Bayat. Nah, kisah Ki Ageng Pandanaran itu bisa mewakili proses Islamisasi di Indonesia atau di Jawa. Tentu banyak, tapi saya membatasi ke Ki Ageng Pandanaran ini supaya Anda bisa fokus juga mempelajari Ki Ageng ini. Oke, itu jelas ya. Oke, jadi tugas itu dikumpulkan lewat softnya ya. 4 soal tadi maksimal 3 halaman waktu 1,5 spasi, maksimal 3 halaman itu ya. Anda sebutkan nilainya, kemudian aplikasi untuk saat ini ya. Jangan lupa menggunakan sumber literaturnya, ditulis di akhir tugas Anda itu. Ya, kumpulkan tanggal 4 April lewat WA kita, WA kelompok kuliah kita ini. Oke, saudara, cukup ya. Selamat malam, selamat bekerja, dan Tuhan memberkati. Amin.